Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik. Nur Iswan Channel, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ada kejutan yang terus-menerus terjadi dalam dinamika politik. Mas Anies Rashid Baswedan mendapat lagi-lagi gelombang dukungan. Kali ini dari Partai Umat yang merupakan besutan dari Pak Amin Rais dan Pak MS Kaban. Kemarin pada rakernasnya di Jakarta, Pak Amin Rais yang menjabat Ketua Majelis Syuro Partai Umat, karena ketua umumnya adalah Mas Ridho, itu menyatakan secara resmi mendukung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai capres atau calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan ini disampaikan secara terbuka di depan para pengurus dan para kader serta simpatisan Partai Umat kemarin. Tentu saja ini menjadi menarik karena sebagaimana kita ketahui, Pak Amin Rais dalam dua pemilu terakhir atau dalam dua pilpres terakhir, yaitu di 2014 dan di 2019, itu adalah salah satu penyokong, pengusung, dan pendukung utama dari Pak Prabowo Subianto. Jadi ini tanda-tanda perpindahan atau migrasi dukungan dari para pendukung dan pemilih Pak Prabowo Subianto. Pak Amin Rais ketika itu masih menjadi pengurus teras atau pejabat teras Partai Amanat Nasional di 2014, terang-terangan berkampanye dan mendukung habis-habisan pasangan Prabowo Hatta Rajasa melawan Jokowi Yusuf Kala. Dan jadi berkampanye berkeliling di 2014 itu. Nah, kemudian di 2019 Pak Amin juga masih menyokong Pak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno untuk melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi shifting atau perubahan sikap politik dari Pak Amin Rais itu menjadi bukti nyata bahwa memang terjadi migrasi besar-besaran dari para pendukung Prabowo Subianto. Nah, ini kita simak dulu pernyataan resminya bahwa ini juga sudah diberitakan di setidaknya di dua media yang akan kita kutip atau kita sajikan. Ini juga sudah menjadi berita di begitu banyak atau di seluruh media nasional, media mainstream maupun media-media online. Salah satunya di detik.com itu mengusung judul Partai Umat resmi dukung Anies sebagai Capres 2024. Ya. Partai Umat resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden atau capres di pemilu 2024. Dukungan itu diumumkan langsung oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Mengenai presiden, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan, ujar Amin Rais saat rakernas di Asrama Haji Jakarta Timur Rabu tanggal 15 Februari 2024. Nah, jadi itu. Nah, kemudian lebih lanjut Amin Rais menegaskan bahwa Partai Umat resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Memang yang paling antusias juga Mas Anies Baswedan. Nggak kalah antusias juga Pak Gatot, tapi kita dengar sendiri Pak Gatot memang belum bersemangat, katanya. Jadi saya betul-betul bergembira, berbahagia. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Jadi kita terbata-bata, pas-pasan, karena Pak Partai Umat tuh hampir nggak lolos. Tapi insya Allah kami yakin kalau dari langit sudah ada pertolongan, semua menjadi lebih mudah. Nah, kita lihat di kumparan.com juga hampir mirip. Judulnya Partai Umat resmi dukung Anies Capres 2024.
Partai Umat resmi mendorong Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais. Amin menjelaskan sebenarnya ada nama lain sebelumnya selain Anies, namun akhirnya diputuskan Anies Capres Partai Umat. Jadi kita melayangkan undangan, bahkan juga datang masing-masing. Nah, memang yang paling antusias juga Mas Anies Baswedan. Nggak kalah antusias juga Pak Gatot Nurmantio. Nah, ini hampir sama. Penegasan Mas Amin ada juga. Nah, kemudian ada baiknya saya garis bawahi. Yes, we are identity multical partai. Kita mengusung identitas. Karena kalau sebuah partai tidak punya identitas, itu nggak ada bedanya dengan robot. Bahkan seperti zombie itu mayat berjalan. Jadi dia menegaskan, karena Pak Amin ini salah satu tokoh yang di masa reformasi menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto ketika itu. Jadi selain itu, Pak Amin Rais juga adalah Ketua Umum TP, ya, pengurus pusat Muhammadiyah. Ada dua ormas besar masyarakat Muslim, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, Pak Amin ini adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah yang kemudian di masa reformasi mendirikan Partai Amanat Nasional dan sekaligus menjadi Ketua Umum partainya. Dulu masyarakat punya harapan bahwa Pak Amin inilah yang akan menjadi capres di kemudian hari pasca lengsernya Pak Harto, tetapi karena kompleksitas dan dinamika politik, akhirnya beliau tidak pernah menjadi presiden. Bahkan sekarang ia menyatakan sudah tua, jadi tidak juga berminat menjadi wakil presiden Mas Anies misalkan. Nah, ada dua sosok di Partai Umat ini yang luar biasa, memiliki jaringan dan pengaruh di tengah masyarakat, yaitu selain Pak Amin Rais itu adalah Pak MS Ka'ban atau Malam Sambat Ka'ban. Beliau ini bekas Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang sekarang Ketua Umumnya itu Yusril Iza Mahendra, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Suro dari Partai Bulan Bintang. Pak MS Ka'ban juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia di periode pertamanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang wapresnya adalah Yusuf Kala. Jadi dua tokoh ini bukan kaleng-kaleng dan pasti punya jaringan luas. Tak heran ketika Partai Umat dibentuk, jadi dua tandem ini menjadi duet maut di Partai Umat yang bisa membangun jaringan sedemikian rupa sehingga mampu menjadi salah satu partai yang lolos di KPU kemarin. Walaupun sempat ada turbulensi karena di pengumuman pertama itu Partai Umat tidak lolos, tapi karena banyak protes dari berbagai pihak, akhirnya KPU melakukan verifikasi ulang dan menyatakan Partai Umat lolos. Jadi dengan nomor 24 nanti. Jadi pemilunya 2024, nomor partainya 24. Nah, kekuatan Partai Umat ini karena identitasnya sebenarnya akhirnya menjadi disebut orang sebagai partai Islam. Dia akan kemungkinan besar akan mengambil segmentasi pemilih yang sama dengan misalkan PAN, P3, juga mungkin PKB. Jadi pertarungan di segmen ini akan terjadi antara tiga partai ini termasuk dengan PKS. Nah, PKS dan PKB ini relatifly sudah mempunyai pemilih tetap, tinggal ditambah. Tapi kalau Partai Umat ini harus merebut suara dari partai-partai yang lain. Nah, kehadiran Partai Umat itu dianggap akan mengancam posisi Partai Amanat Nasional, terutama karena Pak Amin adalah tokoh utama dari Partai Amanat Nasional. Nah,
ketika mendirikan Partai Umat, nah itu akhirnya berpisah jalan. Nah, respon Mas Anies sendiri terhadap dukungan ini, Mas Anies menyebutnya di Tempo.co itu merupakan tanda kepercayaan, katanya. Kata Mas Anies, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengapresiasi dukungan Partai Umat yang mendukungnya menjadi calon Presiden 2024. Dia menyebut dukungan Partai Besutan Amin Rais itu merupakan tanda kepercayaan kepadanya. Menurut Anies, dalam proses pemilihan umum pasti muncul ekspresi dukungan berbagai kalangan, termasuk dari Partai Umat. Kepada semua yang berikan dukungan, itu adalah tanda kepercayaan. Saya sampaikan terima kasih, kata Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu 15 Februari 2023. Anies kemudian menceritakan kisahnya saat mendapat dukungan dari berbagai pihak kala maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika diamanahi menjalankan tugas, Anies menyebut bakal menjalankannya sesuai amanah konstitusi. Sebagaimana kita bertugas di Jakarta, dukungan bisa banyak unsurnya. Dan ketika kita bertugas, kita akan bertugas dengan menjalankan sesuai amanah konstitusi, kata dia. Nah, menariknya hal yang lain itu, kenapa kok akhirnya Partai Umat melalui Pak Amin Rais dan Pak Kaban itu mendaratkan dukungannya kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Sesungguhnya menurut Pak Amin Rais, ia sudah mencoba ya menghubungi berkali-kali Pak Prabowo gitu. Nah, ini dikutip juga di detik.com. Jadi Mas Amin menyampaikan secara terbuka sindirannya kepada Pak Prabowo gara-gara sulit ketemuan. Jadi Pak Amin merasa atau menyampaikan ia sudah berusaha ya mengundang dan membangun komunikasi dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, diungkapkan oleh Pak Amin Rais, selama 3 bulan usaha itu tidak berbalas baik oleh Pak Prabowo Subianto karena sepertinya Pak Prabowo Subianto ini selalu menghindari atau tidak mengangkat komunikasi telepon mungkin ya dengan Pak Amin Rais. Jadi Pak Prabowo itu ditegaskan oleh Pak Amin tidak merespon ya, telepon pun tidak pernah diangkat gitu. Nah, Pak Amin Rais menyebut Prabowo Subianto selalu beralasan berada di luar negeri. Dia mengaku tak berhasil menghubungi yang bersangkutan. Kemudian pas ditanya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari, sudah pergi ke Australia, ya sudah gitu sambungnya. Amin Rais juga menyampaikan ketidakhadiran Pak Prabowo Subianto di acara-acara Partai Umat. Sampai Pak Amin bilang, please, I went to see Prabowo for 10 minutes only. Jadi melihat kemarin konser kan juga bisa. Jadi Pak Prabowo itu hadir di konser Dewa. Bahkan 2 jam lebih. Tapi untuk bertemu sahabat karibnya itu maksudnya tidak bisa. Ya sudahlah. Artinya koalisi politik, kerjasama politik itu kan harus kedua belah pihak mau. Nah, Pak Amin Rais sudah sampai pada kesimpulan bahwa Pak Prabowo itu tidak mau bertemu dengannya, berarti juga tidak mau membangun kerjasama politik dengannya. Nah, banyak yang menduga Pak Prabowo Subianto ini bersandar pada kekuatan dan dukungan Presiden sekarang Pak Jokowi. Nah, sikap Pak Amin Rais yang selalu mengkritisi kebijakan Pak Jokowi itu mungkin menjadi kendala psikologis pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Amin Rais. Jadi logikanya tuh begitu. Nah, Pak Prabowo mungkin mengkhawatirkan ketika ia sering melakukan dengan Pak Amin Rais, Pak Jokowi bisa melihatnya dari sudut pandang yang lain. Nah, akhirnya Pak Prabowo Subianto memilih melupakan Pak Amin Rais dan memperkuat
kerjasamanya dengan Pak Jokowi, apalagi dalam berbagai episode beberapa waktu belakangan ini berkali-kali Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto itu saling memuji, ya, saling mengendorse. Nah, hal yang lain memang menjadi kendala ketika hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terlalu dekat atau sangat kuat, bermula dari ketika waktu Pilpres Pak Prabowo Subianto banyak menyerang Pak Jokowi. Nah, tiba-tiba di 2019 ketika diumumkan di kabinet, Pak Prabowo Subianto dengan alasan persatuan Indonesia itu menerima pinangan dari Pak Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi Ma'ruf dengan menjadi Menteri Pertahanan. Nah, para pendukung dan loyalis, simpatisan dan pemilih Pak Prabowo Subianto yang jumlahnya ya lebih dari 40% pada saat pemilih, kalau itu dijadikan patongan, itu merasa masgul dan kecewa. Kenapa Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet? Nah, ini juga mungkin menjadi kendala dalam relasi hubungan antara Jokowi dengan Pak Amin Rais, Prabowo dengan Pak Amin Rais. Jadi Pak Prabowo ini terjepit di tengah-tengah, dan ketika Pak Amin menyampaikan begitu, maka dapat disimpulkan Pak Prabowo memilih untuk menjauhi Pak Amin dan lebih mendekati Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi dukungan Partai Umat ini adalah gelombang dukungan yang kesekian kalinya kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi sepertinya Mas Anies ini menjadi simbol harapan, di mana begitu banyak masyarakat berharap ia menjadi ikon, ya. Ketika Pak Prabowo-nya sudah masuk ke dalam kabinet, maka ikon harapan ini adalah berlabuh di Mas Anies. Ketika ini harapan itu diinginkan menjadi kenyataan, maka migrasi dukungan dari para pendukung Prabowo juga terjadi. Nah, ini salah satu tanda kenapa dukungan Partai Umat ini, meskipun ia belum punya kursi, ya, karena yang berhak menjadi pengusung itu adalah yang punya suara sah pada pemilu 2019 dan punya kursi di DPR sekian persen, karena batas minimal dukungan itu kan 20% kursi di parlemen, atau 25% dukungan sah secara nasional dari partai-partai politik yang mendapatkan suara. Nah, ini adalah tanda migrasi dari para pendukung Prabowo, sekaligus tanda perluasan gelombang dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Nah, Partai Umat ketika ia memilih ini sepertinya akan punya basis dukungan yang juga luas, sehingga tak mengherankan jika ia akan menjadi kejutan. Ya, boleh jadi Partai Umat itu akan menjadi kejutan dan kuda hitam politik di 2024 mendatang. Kalau Partai Solidaritas Indonesia itu, PSI, itu menjadi kejutan dan kuda hitam politik di pemilu 2019, walaupun tidak lolos di Parlemen Senayan atau DPR Pusat, tapi jumlah suara kursinya di DPRD dan kabupaten kota maupun provinsi itu ia punya kursi ratusan. Salah satu yang mencengangkan PSI itu ia punya 8 kursi kalau tidak salah di DPRD DKI Jakarta. Nah, Partai Umat ini bisa juga menjadi lolos parliamentary threshold 4% karena mengambil suara P3, PAN, juga mungkin ada suara PKB atau suara nasionalis yang lain. Nah, apakah potensi itu ada, lolos parliamentary threshold 4% dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR RI Pusat, atau ia juga mungkin begitu banyak mendapat dukungan di kursi-kursi DPRD kabupaten kota maupun provinsi. Jadi kita saksikan
Partai Umat yang mungkin akan menjadi kejutan dan kuda hitam politik di pemilu 2024 mendatang. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.